Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami. Engkau sedang memenuhi kami dengan penuh pengharapan, sebab Engkaulah sumber bagi setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau telah mencurahkan hujan awal dan hujan lahir sejak kami mengenali diri-Mu, Tuhan, sampai diri kami diurapi dan dianugerahkan dengan segala kebesaran-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih ada kesempatan untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk meninggikan nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang maha kuasa, baik di bumi dan di surga. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat yang percaya kita nyatakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Jemaat silakan duduk. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Apa kabar semua? Baik ya. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita di sini pada pagi ini. Oleh sana kebaikan Tuhanlah setiap anugerah dan berkat-Nya yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan mula dengan kesaksian anak kita, Neron. Sungguh ajaib. Sungguh luar biasa Bapa kita. Apabila kita mengamati Tuhan, Dia pasti akan lakukan. Apa yang Tuhan mulakan, Dia akan mengakhirinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita begitu saja, saudara. Percaya, peganglah kebenaran itu. Haleluya. Sebelum saya meneruskan renungan kita pada pagi ini, kita ingin melihat kebaikan Tuhan. Kita ingin melihat kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya menyebut anak kita Rona untuk bersaksi tentang apa yang Tuhan dalam kehidupan dia. Amen. Amen. Selamat pagi. Haleluya. Saya tak tahu apa nak cakap. Sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Amen. Sebab Dialah Tuhan yang besar. Dialah Tuhan yang berkuasa. Dia yang mencipta kita, Dia yang menyembuhkan kita. Amen. Seperti yang saudara-saudari tahu, 6 minggu lepas saya telah mengalami small injured lah, keretakan pada tumit kaki. So pada malam kejadian tersebut saya fikir selioh saja, sebab saya rasa macam 3 tahun ke 4 tahun lepas saya punya sebelah kaki ni ada macam tu juga, jatuh tangga gereja lama. Dia cuma selioh, so ambil masa 2 minggu je. Tapi tahun ni sangat berbeza. Saya pergi check up, x-ray the next day selepas kejadian tu. Doktor cakap, dia geleng kepala. Dia cakap, kamu bukan selioh je. Dia cakap, salah satu tulang tu kamu telah retak. Dia cakap macam tu. Terus saya diam. Lepas tu saya tanya berapa lama untuk sembuh. Lepas tu dia cakap mungkin dalam berbulan
ataupun bertahun. Walaupun dia retak, tapi kita tak tahu apa risiko yang akan jadi. Mungkin benda tu macam remeh lah, tapi macam-macam lah boleh jadi. Macam kejadian tu lah, malang tidak berbau, umpama peribahasa. Bila saya dengar apa yang doktor tu cakap, saya terdiam, speechless. Saya rasa macam putus harapan. Tuhan, kenapa kau benarkan benda ni jadi? Benda ni jadi dengan saya, sedangkan macam fikiran kita lah. Setiap kali ada pencubaan mesti kita fikir, Tuhan, kenapa kau bagi benda ni jadi, sedangkan saya selalu dekat dengan kau, apa ni, bla bla semua kan. Tapi dalam hati saya ada juga simpan. Saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Dia yang menjadikan, dia juga menyembuhkan. Dan pada 13 hari bulan 10, waktu saya dengan mami saya pergi X-ray, saya percaya Tuhan telah menyembuhkan tulang tersebut sebelum saya pergi X-ray. Bila doktor tu baca X-ray, dia tengok 3 kali. Dia macam tak percaya. Dalam masa 6 minggu je. Dalam masa 6 minggu, tulang saya yang retak telah tercantum. Memang bukan cantum sikit, memang tercantum habis. Memang telah rapatlah tulang tu. Saya rasa macam nak melompat pada saat tu, tapi tak ada tenaga kan, kaki sebelah tu nanti takut patah pula. So saya bersyukur dengan Tuhan atas keajaiban dan apa yang Tuhan lakukan. Walaupun doktor cakap ambil masa lama, tapi dalam Tuhan kita ada harapan. Amen. Haleluya. Itu saja. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Dialah pengharapan, kendali setiap kehidupan kita. Bila kita melihat kebaikan Tuhan, kita rasa sebab. Siapalah diri kita di mata Tuhan, saudara? Ya, kita orang yang lemah. Kita tidak ada kekuatan. Kalau Tuhan tidak izinkan, Dia memberi kekuatan untuk kita terus maju, terus melangkah, selangkah ke depan, bukan ke belakang. Itulah harapan daripada Tuhan bagi kita yang telah diciptakan oleh Dia. Sebab kita akan menjadi saksi bagi Tuhan. Markus 16:15. Ya, pergilah ke seluruh bumi, dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi beritakanlah Injil, jadilah saksi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sesuai dengan apa yang terjadi, saudara. Pada pagi ini, saya ingin berkongsi dengan kita tentang tema kita pada pagi ini. Rencana Tuhan jauh lebih besar dari masalah dan penderitaanmu. Oke, rencana Tuhan jauh lebih besar dari masalah dan penderitaanmu. Kita melihat dalam Roma yang kelima. Roma yang kelima mulai daripada ayat 3 sampai yang kelima. Amin. Roma 5 ayat 3 hingga ayat kelima. Mari kita sama baca yang berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikurniakan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Kita mengamati firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya, agar apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita sesuai kehendak apa yang sedang kita hadapi di dunia ini. Tuhan Bapa kami yang hidup,
Segala sesuatu adalah daripada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama-Mu. Kami sangat bersyukur pada pagi ini atas kesempatan yang Tuhan izinkan. Kami masih boleh bernapas, kami masih boleh memuji-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu pada pagi ini. Kalau Tuhan kami yang penuh dengan belas kasihan, dalam pengharapan kami akan Engkau Bapa. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau Yesus, yang begitu memberi penuh harapan bagi kami. Segala mujizat yang terjadi untuk meneguhkan diri kami, supaya kami makin mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami benar-benar tersentuh apabila kami melihat setiap kehidupan kami ini. Haleluya Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Malah Tuhan memberi dorongan bagi kami, memberi keyakinan bagi kami untuk terus dalam perlombaan seperti Rasul Paulus sampai ke penghayatan, sampai ke tempat tamatnya. Haleluya Tuhan Yesus. Bukalah pintu hati kami, bicara kepada kami pada pagi ini. Haleluya, supaya setiap apa yang kami dengar akan kami amati, akan kami simpan menjadi pengharapan untuk menerangi setiap langkah-langkah kami. Sebab kami tahu Tuhan, dalam dunia ini berbagai perkara yang sedang terjadi hingga mengecewakan diri kami, tapi pengharapan daripada Tuhan memberi kami kemenangan, kebangkitan dalam kehidupan ini. Kami ingin terus berjuang Tuhan, dan berjuang sampai ke akhirnya. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan doa kami dan firman hidup pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan kita sangat baik, saudara. Pada pagi ini Tuhan, kalau kita melihat dari segi kehidupan harian kita, ya, kita didatangi oleh berbagai pergumulan dalam hidup, baik Kristen ataupun non-Kristen. Tapi yang pentingnya bagaimana kita merealisasikan kehidupan ini. Sama kita sejalan dengan Tuhan ataupun diri kita sendiri. Dan setiap perjalanan kehidupan kita adalah pelajaran yang harus kita lalui. Tinggal bagaimana kita menyingkapinya. Apa kita menerima pelajaran tersebut dengan cepat atau lambat, dengan nilai yang baik ataupun kurang baik. Semua ungkapan ini adalah kita yang dapat melihat dan kita yang dapat merasakan. Kalau Tuhan itu pedulikan kehidupan kita, Dia mengambil berat tentang kita, apakah respon kita kepada Tuhan? Ada kita ingin mempermainkan Tuhan ataupun kita percaya separuh, percaya setengah kepada Tuhan, ya. Sebab dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang sudah percaya, kita bukan setakat untuk merasakan berkat duniawi, jasmani, tapi lebih pada kehidupan rohani kita. Sebab kehidupan rohani akan mematangkan kita, supaya kita akan berfikir lebih ke depan lagi, ya. Bagaimana kehidupan aku ini? Bagaimana akan terjadi dengan aku ini? Itu yang harus kita pikirkan setiap hari dalam kehidupan ini, saudara. Banyak dari kita menerimanya dengan lambat dan mungkin kurang baik, sehingga nilai dan peningkat yang kita peroleh belum memuaskan kita. Ini satu lumrah kehidupan yang harus kita lalui setiap hari. Cepat atau lambat, itu bagaimana kita bertindak kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Apakah yang telah direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu supaya kita akan makin dekat dengan Dia. Bagaimana kita makin dekat dengan Dia? Melalui doa kita, ya, melalui kita merenungkan firman Dia, melalui kita intim dengan Dia, melalui kesaksian-kesaksian mujizat yang nyata, ya. Sebab itu ada kekuatan untuk kita.
untuk menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Diumpamakan seperti sekolah, saudara. Kehidupan yang kita lalui apabila kita harus mengulangi pelajaran karena nilai kita kurang baik supaya mendapat nilai yang baik. Sehingga dalam mengulang pelajaran tersebut kita mendalami dan memahami pelajaran tersebut dengan lebih baik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Haleluya. Apakah dalam perjalanan kehidupan kita sudah naik kelas ataupun naik tingkat? Perbedaan naik kelas dan naik tingkat. Ya, dia ada kelas A, kelas B, kelas C. Kalau kita masih tahap kelas C, kita mau apa kita mau kelas C kan? Sebab kelas C adalah terbaik. Tapi kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan sampai ke kelas C. Surga Tuhan adalah kelas C, saudara. Ya, yang perlu kita amati setiap hari dalam kehidupan. Bukan senang, ya, kita memang suka, tapi itulah satu rencana Tuhan supaya kita akan mengamati Dia dengan lebih mendalam, dengan lebih. Bukan Dia mau kekayaan, bukan Dia mau harta benda, tapi Dia mau bagaimana kita mengamati Dia setiap hari. Kekayaan itu kemudian Tuhan akan beri bagi kita, saudara. Seperti Raja Salomo, ya. Dia bukan minta kekayaan, Tuhan tanya apa kau mau? Saya tidak mau apa-apa Tuhan. Cuma saya mau hikmat dan kebijaksanaan. Dan mulai daripada situ, saudara, kita akan lebih lagi waras berfikir bagaimana masa depan kita. Kita tidak fokus kepada harta benda, kita tidak fokus kepada kekayaan, tapi kita fokus kepada apa yang diamanahkan Tuhan dalam kita. Tuhan akan tahu apapun keperluan kita setiap hari dalam kehidupan kita semua, saudara. Haleluya. Oleh karena itu, ketika kita tidak belajar tentang sesuatu dari setiap masalah yang kita hadapi, maka Tuhan akan membuat masalah serupa kembali di dalam kehidupan kita. Kenapa? Jadi balik dalam kehidupan kita. Ya, dulu pernah kita insiden. Lepas insiden, kenapa ini terjadi ya? Kenapa? Saya percaya pada Tuhan, saya beri yang terbaik Tuhan. Kenapa? Ada sebab dia, saudara. Dia mengulangi kita supaya kita akan memperingatkan kembali, diperingatkan kembali tentang Dia. Ya, Dia tahu kita tidak sepenuhnya lepas kali pertama. Saya pernah pakai saya insiden. Saya tuli apa? Ya. Tapi bila saya sudah merenungkan kebaikan Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan untuk kita supaya kita akan makin mengamati Dia. Sebab oleh karena kita tidak mengamati Dia dengan sempurna, sebab itu Tuhan akan mengulangi perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Jadi karena Tuhan lebih memilih untuk memperhatikan dan mempedulikan karakter kita daripada melihat kita berada dalam zona yang aman dalam kehidupan. Kalau kita terlalu aman dan terlalu selesa, situ sudah mulai kita akan waktu kita dengan perkara-perkara lain, bukan waktu dengan Tuhan Yesus. Ya, sebab orang yang aman dalam zona yang aman, mereka akan memiliki banyak penghiburan dalam kehidupan. Yang lebih lagi hari ini ada telepon, ada internet, dan ada TV dan sebagainya. Jadi masa itu lebih kepada keinginan daging kita. Sebab itu benar selalu terjadi oleh Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita tidak leka dalam kehidupan ini. Ya, kalau kita terus leka dengan kehidupan harian kita dengan asik kedagingan saja, kita tidak akan maju. Kita tidak akan bangkit. Begitulah status kehidupan kita. Tuhan mau kita lebih lagi bila kita sampai ke tahap tidak payah diundang penghiburan, Dia akan secara otomatis Tuhan akan menghiburkan kita lebih lagi daripada penghiburan dunia, saudara. Haleluya. Dan juga Ia lebih ingin melihat kita tumbuh, naik ke kelas, dan memiliki karakter seperti Kristus. Sehingga Ia memberikan masalah yang sepertinya menyukakan hidup kita, tetapi pada akhirnya membuat kita bertumbuh sesuai dengan kehendak-Nya. Ya. Inilah yang harus kita amati. Jangan mempersia-siakan rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan lebih besar daripada masalah yang ada dalam kehidupan. Lebih besar daripada penderitaan yang kita alami.
Benar tuh, jadi sebab kita menganggap masalah lebih besar daripada Tuhan. Lebih besar lagi penderitaan daripada apa yang Tuhan rencanakan. Haleluya. Dan namun harus kita sadari bahwa entah masalah yang ada terjadi karena kesalahan kita pribadi ataupun karena kelalaian orang lain. Tuhan tetap memiliki rencana yang indah atas hidup kita melalui semua masalah tersebut. Kadang daripada kita sendiri, kadang daripada orang lain, saudara. Ya, ini memang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi bagaimana kita bertindak balas atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau oleh karena kita sendiri, kita harus bertobat. Kalau oleh orang lain, kita harus berdoa. Ya, amati diri dengan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan memberi jawaban yang menghiburkan kita. Haleluya. Walaupun seseorang dengan sengaja melukai hati kita, Tuhan tetap dapat menjadikannya indah bagi kita. Kadang-kadang kita bila orang melukai hati kita rasa teramat kecewa. Kita sudah tidak ada harapan. Kita sudah macam putus asa sudah. Tuhan tidak mau kita demikian, saudara. Bangkit. Muliakan Dia, besarkan kerjaan Dia. Pasti penghiburan akan lebih indah yang kita nikmati, bukan sakit hati. Ya, Tuhan tahu sebab kita anak Dia. Dia tahu bagaimana Dia menghiburkan kita. Bagaimana kita dilepaskan dari kongkungan-kongkungan yang menimbulkan kepahitan dalam kehidupan. Tuhan akan melepaskan kita. Ya, Tuhan tetap dapat menjadikannya indah dalam kehidupan kita. Bahkan ketika si iblis merencanakan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita, Tuhan dapat menjadikannya semuanya itu menjadi kebaikan bagi kita. Kita bilang, kenapa iblis rahasia kacau? Kenapa hal ini jadi? Ada sebab dia. Pasti Tuhan akan beri yang lebih baik. Oh aduh, tak sangka ya. Tuhan begitu baik dengan aku. Tidak sangka. Aku sampai diangkat ke satu tahap. Dinaikkan daripada kelas C ke kelas B hari ini. Kita sangat bersyukur, saudara. Ya, dulu kita kelas C, ya kita tahu bahwa Tuhan, kita tahu kebenaran, kita suka hati dapat. Sampai ke tahap B, kita masih lagi kelas B. Kita masih dalam, tapi ada kurang. Kita mau yang kelas E. Ya, segala pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita akan dilepaskan. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Kalau kita melihat, saya suka kisah si Ayub. Ya, sebab Ayub ini kalau kita melihat dalam Ayub 1 ayat 1 sampai ke 22. Ya, Ayub ini dia mempunyai 7 orang anak lelaki dan 3 anak perempuan. Dia mempunyai beribu-ribu ekor binatang, domba, dan bagai-bagai. Dia orang yang paling kaya waktu itu. Hampir setiap hari anak dia mengadakan pesta pora di dalam rumah dan ikut giliran mereka. Tapi apa yang Ayub buat, saudara? Lepas mereka mengadakan pesta pora, Ayub menguduskan anak dia. Dia berdoa berserah pada Tuhan Yesus sebab dia tahu anak dia masih lemah, anak dia masih lagi dalam keragingan. Sebab itu dia menguduskan anak dia dan dia selalu memberi pengharapan bagi anak-anak dia. Tapi lama-kelamaan Ayub ditimpa oleh malapetaka yang begitu besar dalam kehidupan. Mungkin ini satu ujian untuk Ayub. Bagaimana dia menghadapi benda yang sukar. Anak dia habis mati. Harta benda dia habis, dia ambil kembali oleh Tuhan Yesus. Dan dia sendiri pun, kalau kita melihat dalam Ayub 2, 1, dia kena penyakit yang nanah dan sebagainya, bisu-bisu semua, itu badannya seluruh
Semua kawan-kawan dia tidak nih, tapi ada kawan dia, ada 3 orang kawan dia bersimpati dengan dia. Mereka mendekati dia dan tanpa bercakap, tapi hati mereka dengan nangis kasihan melihat si Ayub. Kalau kita melihat Ayub 1 ada apa ya? Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tidak kutuk Tuhan, ya. Malah dia macam dia mungkin ini satu daripada apakah direncanakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan juga Ayub. Kalau kita melihat dalam Ayub 42, apa yang Tuhan jadikan bagi Ayub? Ini sebagai untuk dorongan kita, saudara. Dalam Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Dalam Perjanjian Lama. Ayub 42, mulai daripada ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Kemudian datanglahnya kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14,000 ekor kambing domba dan 6,000 unta, 1,000 pasang lembu dan 1,000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yamima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Hampuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya memiliki pusaka di tengah-tengah saudaranya lelaki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nampak saudara? Kalau kita yakinkan Tuhan Yesus, kalau kita berserah kepada Tuhan, ini akan dijadikan dalam kehidupan kita semua. Belajar daripada Ayub, saudara. Setiap kita dalam dunia ini menghadapi hal yang sama seperti Ayub. Tapi waktu Ayub dia kaya dengan binatang. Tapi hari ini kita kaya dengan keperluan kita. Kita ada kereta, kita ada rumah yang sederhana, kita ada uang dan sebagainya. Ya, ini adalah satu berkat daripada Tuhan Yesus. Dia ingin melihat bagaimana kita merespon kepada berkat dan anugerah Dia dalam kehidupan kita. Tapi yang lebih penting, saudara, dunia akan datang. Sebab dunia ini adalah persinggahan kita semua. Satu hari kita akan ke pangkuan Bapa kita. Apa yang ada yang kita miliki akan kita tinggalkan. Dan yang kita bawa kepada Tuhan adalah roh kita. Akan dengan Tuhan buat selama-lamanya. Tak payah kita bekerja keras seperti di sini. Sebab itu, surga itu nyata, saudara. Dia akan menempatkan kita yang sudah terlalu beban letih di bumi ini. Dan kita pulang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan kedamaian. Yang harus kita ingatkan bersama-sama. Haleluya. Sebab kalau kita melihat daripada permulaan kehidupan Ayub sampai di akhir kehidupan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Malah dia tahu apakah sebagai bapa apakah dia lakukan. Dia tahu, kita pun tahu bagaimana anak-anak kita, bagaimana keluarga kita. Sebab mereka lah berharap kepada kita. Ya, sebab
mereka walaupun kita melihat mereka oke, melihat mereka diberkati, tapi kita sebagai ibu bapa, tanggung jawab kita kepada keluarga kita, ya. Kita akan mainkan peranan yang lebih besar dalam keluarga, supaya keluarga kita akan senantiasa dilimpahi dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kita melihat siapa saudara dalam firman Tuhan, Yusuf, ya. Yusuf sangat dibenci oleh keluarga dia, saudara dia. Kenapa? Sebab bapak dia sangat menyayangi dia, ya. Jadi keluarga dia lain, saudara dia sangat cemburu kepada dia. Kalau kita melihat dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai ke 8 dan juga ayat 46 ayat 1 sampai ke 27, balik kamu akan baca, ya. Dia adalah seorang yang merendahkan diri. Satu hari dia telah pergi kemana, saudara? Dia dijual oleh saudara-saudara dia. Kepada siapa? Kepada Potifar. Jadi hamba. Tapi suatu dia bersama dengan orang kaya ini. Ya, dia seorang yang handsome, tampan. Jadi istri sebetulnya dia sangat tertarik dengan dia. Menguji bagaimana iman dia. Ya. Tapi dia kuat, dia teguh. Dia tidak mudah dengan ujian-ujian yang datang. Sampai istri Potifar itu mengatakan kepada orang, dia telah diperkosa oleh Yusuf. Ya. Tapi kebenaran, keadilan bersama dengan dia. Kalau kita melihat dalam Kejadian 46, apa akan terjadi dengan Yusuf? Walaupun saudara marah dia, benci dia, jual dia, adakah dia benci kepada saudara marah dia? Tidak. Dia datang kepada saudara, dia panggil semua, dia memberi mereka apa yang ada dalam kehidupan dia. Dia tidak benci kepada mereka, dia tidak dendam pada mereka, malah dia menyayangi saudara marah dia. Walaupun orang itu sudah menjual dia, walaupun itu sudah menyingkirkan dia. Tapi sebelum hal terjadi, masa Yusuf bermimpi, ingat? Dia di bawah, mereka akan petani di karung guni. Tapi dia mengatakan guni dia tegak begini, dia melihat guni karung yang saudara dia jatuh ke bawah. Mula benar-benar yang terjadi kepada Yusuf. Sebab Yusuf yakinkan ada sesuatu akan terjadi dalam kehidupan dia. Dia diangkatkan oleh Tuhan Yesus di kalangan saudara mara dia yang lain, sudah. Ya, kita harus belajar daripada bagaimana Ayub merespon kepada Tuhan Yesus dan bagaimana juga Yusuf. Ya, Tuhan ingin kita setia, ya, dalam kepadanya dan jangan melupakan kebaikannya Tuhan Yesus. Setia bermaksud bukan hari setia, besok tidak setia. Lusa setia, lepas itu tidak setia lagi. Setia bermaksud kita sentiasa mengamati Tuhan Yesus. Kita tahu apa itu setia, saudara, ya. Kita jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Sebab apa yang kita miliki dalam dunia ini bukan setakat harta benda, kehidupan kita. Semua itu atas kebaikan Tuhan Yesus. Dia memberi kita napas, dia memberi kita penglihatan, dia memberi kita pendengaran, ya. Semua itu semua daripada Tuhan Yesus. Anugerah yang tidak ternilai. Kalau kita bandingkan orang yang cacat, orang yang buta, orang yang tidak dapat berjalan, saudara. Ya, kita sempurna. Jadi gunakan sepenuhnya kehidupan kita untuk memuliakan dan besarkan nama Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, bukan di rumah Tuhan saja. Ya, dimanapun Tuhan, seperti saya katakan dalam Markus 16:15 tadi. Bila kita bergaul dengan orang lain, bila kita bukan orang seiman kadang-kadang, ya, sebab orang dunia lagi ramai daripada orang yang tahu kebenaran. Jadi kita perlu kesabaran, kita perlu ada kerendahan, supaya mereka akan melihat sinar kemuliaan itu ada dalam diri kita. Hikmat itu ada, bukan seperti orang dunia yang bicara tidak tentu pasal, ya, yang melukakan hati, yang ego, yang sombong, mengatakan ini itu walaupun dia tidak. Pernah dulu satu ketika, apa kerja kamu? Ingat, jadi cikgu, ya. Bukan cikgu sebenarnya, masih sekolah lagi. Waktu saya
mula-mula berpacar dengan Sister Arwah, Sister Biah dulu. Saya pergi kampung dia. Nama kerja di dom, jadi cigu indai. Pembohongan itu nyata. Supaya inginkan anak orang kan, biasalah. Ya, jadi lama kelamaannya orang tahu, saya sudah merasa malu sudah. Ya, lelas jadi juga istri, udah kena penipuan ini. Tapi ini satu rencana Tuhan. Ya, kita pun sama juga dalam kehidupan. Yang pentingnya kita harus menunjukkan betapa Tuhan mengamati setiap kita dalam kehidupan. Apabila dalam kehidupan kita banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan tahu yang kita perlukan dan yang kita untuk kebaikan kita, saudara. Jangan kita menganggap Tuhan tidak pernah pedulikan kita. Jangan kita menganggap Tuhan mengabaikan kehidupan. Tidak sebenarnya. Kita yang mengingatkan Tuhan mengabaikan kita. Kita yang mengingatkan Tuhan tidak memberkati kita. Sebenarnya Tuhan setiap hari memberkati kita dengan kelimpahan Dia. Ya, dengan apa yang kita sekarang-kadang lebih-lebih berkat dalam kehidupan. Kita mau lebih lagi. Sampai bila sudah tidak pernah puas kita dengan kehidupan kita pada hari ini. Tapi kita harus bersyukur. Semua itu daripada Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Mulai daripada hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ingat, berpandang kepada salib Tuhan. Sebab kehidupan kita mulai daripada situ. Mulai daripada di bawah kaki salib itu. Ya, inilah kita kerendahan masuk di sini. Kita harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan membuka jalan yang amat memberangsang kehidupan kita, yang mendorong kita supaya kita kekal di atas jalur Tuhan Yesus. Ya, sebab Tuhan tidak pernah pun memisahkan kita daripada apa yang Dia mulakan. Sebab itu kita lahir ke dunia ini oleh Tuhan ingin melihat bagaimana kita merealisasikan. Kita dipilih bukan ramai, saudara. Sebab Tuhan katakan ramai yang dipilih hanya sedikit. Ya. Ramai dipanggil tapi hanya sedikit yang dipilih. Ya, kalau kita melihat di dunia, di kedai-kedai kopi, begitu ramai sekali. Ya, mereka tidak mempedulikan hari Minggu kah. Mereka hidup dalam kepuasan diri. Tapi bila satu saat mereka menghadapi ujian yang berat, baru mereka ingin datang kepada Tuhan. Jangan sampai terlambat. Ya, selagi kita ada kesempatan, itulah waktu yang Tuhan berikan. Jangan hari ada kesempatan saja. Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Aku masih muda lagi, aku masih kuat lagi, aku masih boleh ini, boleh itu lagi. Jangan, saudara. Ya, sebab benar itu akan terjadi bila kita tidak mengamati Tuhan, mengindahkan Dia. Dia memperingatkan kita setiap kali. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, setiap hari di situ ada peringatan untuk kita. Kalau kita lakukan ini, apa akan jadi dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak mengamati Dia, apa akan jadi? Semua ada tertulis dalam firman Tuhan. Kita tahu sebab kita tidak membaca, tidak merenungkan firman itu. Tidak mengamati Dia. Kita mengabaikan Dia. Kadang suatu hari Minggu saja kita buka. Waktu di gereja. Sekarang ada kemudahan, saudara. Ya, kita ada telepon. Kemanapun kita berada, benar sudah ada. Lagu rohani boleh download di sini. Ya, gunakan lebih kepada kerohanian daripada jasmani kita, saudara. Memang ini keperluan, ya, tapi kita harus gunakan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab waktu Tuhan bukan waktu kita. Memang dunia, berbagai perkara yang Dia telah tawarkan bagi setiap kehidupan kita. Ya, tapi kalau kita mengabaikan kehidupan kita akan menyesal kemudian. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Tuhan Yesus telah disalibkan, mati, dikubur, dan bangkit untuk menyelamatkan kita yang umat yang berdosa ini. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan, saudara. Ya, Dia ingin melihat kita yang sudah tahu, kita telah mengamati Tuhan. Kita telah bertobat, kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah menerima berbagai anugerah. Terus bangkit, muliakan Tuhan, ingatkan kebesaran Dia, ingatkan pengorbanan Dia untuk diri kita. Apakah tujuan pengorbanan Tuhan? Supaya kita akan bersama dengan Dia,
satu ketika nanti. Dan setiap penderitaan yang dia alami, setiap pengorbanan yang dia telah lakukan demi kita semua, supaya kita tidak akan mati rohani, saudara. Supaya kita akan hidup, kerohanian kita akan hidup. Sebab itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pentingkan daging kita, yang Tuhan mau adalah roh kita yang mengamati dia. Sebab roh itu adalah yang dihembuskan Tuhan dalam diri kita ini. Haleluya. Sebab rencana Tuhan jauh lebih besar dari masalah dan luka hati yang sedang kita alami dan kita rasakan. Tuhan mempunyai rancangan dan rencana indah atas hidup kita. Kita harus berusaha untuk melupakan luka hati yang sifatnya sementara dan memandang jauh ke hadapan. Kalau kita oleh karena kita dipahambatkan oleh karena hidupan kita sudah lepaskan, maju ke depan, Tuhan sisa ada jalan untuk kita. Berdoa tidak dijawab Tuhan, berpuasa saudara, pasti ada jalan. Ya, pasti ada kedamaian, akan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan kita harus jauh memandang ke depan, memandang pada rencana Tuhan yang sempurna dan kebaikan serta berkat yang sudah Dia sediakan bagi kita semua. Setelah kita selesai melewati semua masalah dan peristiwa-peristiwa yang pahit dalam kehidupan kita. Setiap kita mengalami peristiwa dulu, kita kan kena pahit, memang ada. Masih dalam memori kita lagi. Tapi apabila Tuhan memenuhi kehidupan kita, kita tidak akan mengingatkan lagi segala kenangan-kenangan yang lama yang begitu pahit dalam kehidupan kita. Ya, kita dalam ketenangan, kedamaian, dan sukacita penuh yang ada dalam kehidupan kita. Dan juga yang terakhir dalam Roma 8:28 telah mengatakan bagi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan inilah satu kekuatan dorongan untuk kita pada pagi ini. Jika Tuhan tidak mengizinkan rencana kita terlaksana, berarti Tuhan telah menyediakan yang lebih baik bagi kita. Haleluya. Namun bila saat ini kita sedang menjalani kehidupan sesuai keinginan besar kita, dan setelah sekian lama baru menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan memanggil kita untuk hidup di jalur yang lain, maka tidak mudah untuk seketika beralih. Ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, ada konsekuensi yang harus dialami, tetapi jangan getar dan khawatir. Tuhan sanggup melakukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya, ini yang pasti yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Haleluya. Itu saja yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Kita sangat bersyukur karena Tuhan ada rencana yang lebih besar untuk kehidupan kita di masa yang ke depan. Dia tahu kalau kita mengamati Dia, pasti kita akan dipuaskan. Pasti kita seorang yang berhasil dalam kita mendalikan kehidupan ini. Haleluya. Mari kita pejam mata, saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang amat baik bagi kita. Yang begitu baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Bapa kami yang mulia, kami sangat bersyukur atas apa yang sudah kami dengar daripada Engkau Tuhan, yang mendorong setiap kami. Sebab apapun pergumulan masalah dalam kehidupan kami, tidak lebih besar daripada masalah rencana yang Tuhan ingin jadikan dalam kami. Segala penderitaan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Biar kami mengamati Engkau setiap hari dalam kehidupan. Kami tahu memang sukar Tuhan. Tapi kami percaya
Kaulah jawaban bagi setiap kehidupan kami. Kaulah pengharapan kami yang kekal abadi Tuhan. Sebab Kaulah Bapa yang setia, Bapa yang mengatur dan Bapa yang merencanakan. Agar kami akan lebih hidup dalam kesempurnaan. Hidup dalam dakapan Tuhan sentiasa. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sentiasa mendekatkan diri dengan kami. Tinggal diri kami ini saja yang Tuhan, yang masih dalam pergumulan, yang masih meragukan kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan atas setiap kelemahan kekurangan diri kami ini. Tapi kami ingin berusaha dan berusaha sampai kami meningkatkan tahap kehidupan kami ke level yang seterusnya. Itu sesuai dengan kehendak dan panggilan Tuhan bagi diri kami ini. Bawalah kami dengan penuh pengharapan Tuhan Yesus. Sebab kami tahu dalam dunia ini bagai pergumulan yang sering terjadi, penderitaan, kesukaran untuk kami meneruskan kehidupan ini. Tapi pengharapan yang kekal abadi yang Tuhan telah tunjukkan melalui penderitaan Ayub, melalui penderitaan Yusuf, di akhirnya mereka dimenangkan. Dan hanya mereka mendapat pulangan yang lebih daripada apa permulaan kehidupan mereka Tuhan. Jadikan yang satu pengharapan bagi kami. Untuk kami akan terus lebih kuat dalam kami meneruskan kehidupan ini. Lebih setapak maju, setapak ke hadapan Tuhan. Berpandang kepada salib-Mu. Memulaikan kehidupan kami. Kami sangat bersyukur. Karena hari ini Tuhan sedang dalam proses untuk membentuk diri kami ini menuju kekekalan yang kekal abadi dengan Tuhan buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa, sebab setiap janji-Mu pasti itu yang kami tuntut dalam kehidupan kami ini. Bapa, izinkan kami, benarkan diri kami ini untuk kami mengamati Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas setiap kami yang ada pada pagi ini, baik pun yang tidak dapat bersama dengan kami, baik yang sedang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di kedai, baik di rumah, baik dalam perjalanan kemanapun mereka, agar mereka akan merasakan apa yang kami rasakan. Haleluya Tuhan, jangan tinggalkan kami bersendirian, tapi amatilah hidupan kami ini. Kasihinilah kami Tuhan, yang sedang dalam perjuangan ini. Walaupun bagai dugaan yang kami sering hadapi, tapi kami tetap bersyukur. Jangan biarkan kami terus bersungut-sungut Tuhan. Jangan biarkan kami tidak puas hati dalam kehidupan ini. Biar kami bersandar kepada Engkau Tuhan Yesus, atas setiap Tuhan telah jadikan dalam kehidupan kami. Tuhan baik, teramat baik bagi kami. Setiasa mendengar seruan kami. Haleluya Jesus. Bersyukur Tuhan. Dan kami serahkan doa kami dan firman hidup pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat percaya katakan amin. Bagi kemuliaan bagi Tuhan saudara. Mari kita bangkit dan beri yang terbaik kepada Tuhan.
banyak bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia putar katakan. Dengan namanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan Allahku, pencipta segalanya, bersujud di hadapannya, kami besarkan naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah Kau memberkati Tuhan Yesus. Setiap yang memberi Tuhan Yesus ataupun tidak memberi Tuhan Yesus, biarlah berkat ini Tuhan Yesus digunakan untuk pembangunan rohani dan pembangunan gereja-Mu Tuhan Yesus. Biar gereja kami terus bangkit dan terus berkembang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Amen.